Ini memang ada peminatnya khusus yang kopi-kopi kayak gini. Ada peminatnya khusus. Ya, mau beli mesin masih mahal kemarin, paling sederhana 25 juta. Ya kita baru sementara ngumpul ke gambarnya aja kan. Ini kopi Lawu Tawangmangu. Kopi ini memang kita panen dari perkebunan yang ada di Tawangmangu. Khusus yang untuk Mahatma ini semuanya dari kebun Tawangmangu. Kita punya 3 varian. Ini ada blend ini ada Robusta sama Arabica kita campur. Ini dijual di sini sama kita pakai kita punya kerjasama dengan pemasar villa. Jadi ini untuk souvenir villa yang ada di Tawangmangu, souvenir pengunjung villa. Ya. Hari ini memang kalau di kopi Tawangmangu perjuangannya lebih pada bagaimana masyarakat kembali giat untuk berkebun kopi dulu. Sebenarnya untuk produk ini kita siapkan 5 tahun sebelum kan perkiraan dulu kan kalkulasi panennya kan 5 tahun sudah baru panen. Ternyata di luar dugaan tahun pertama itu sudah ada yang panen. Makanya ini harus kita bikin produk ini. Untuk kopi yang Mahatma ini memang kita belum berpikir untuk distribusi luas karena hari ini habis untuk souvenir. Karena ini baru kita buat. Ini belum dipasarkan secara besar-besaran belum, ya? Belum. Jadi masih intern gitu ya. Betul. Jadi masih hanya souvenir sama di warung ini aja. Sementara kita belum. Kemarin sempat kita lempar ke toko oleh-oleh tapi kita tahan dulu. Sekarang kita tahan dulu. Kuncinya cuma gini, kadang-kadang kan kita biasanya sekali bikin langsung dipenuhin gitu ya. Nah, kemarin kita ya belajar ini dari teman-teman barista biar asik itu. Ini di blooming dulu katanya gitu untuk pelepasan karbon. Itu bahasanya blooming katanya, cuma saya awam juga sih jadi. Terus kita biarkan sampai sekitar setengah menit sampai 1 menit, itu tujuannya untuk melepaskan karbon. Kopi Gunung Lawu ini biji kopinya kita dapatkan dari Ngawi, daerah Sine. Ngawi Sine. Jadi ini kan jadi gini, kita punya standar kualitas kopi yang ala-ala kita. Selain kita berusaha untuk teman-teman bagaimana nanti teman-teman mencapai biji kopi yang SNI grade 1 gitu ya. Makanya begitu. Cuma selain SNI kita punya standar sendiri yang berdasarkan kawasan. Karena kalau di pecinta kopi kan hari ini ada specialty ya. Ada specialty lah. Kita pengen nanti kopi yang spesial itu ya kopinya masing-masing petani personal. Jadi Pak A, Pak B itu kopi kelas 1 itu. Nanti di atas itu ada kopi kawasan. Misalkan di sini kopi Sekipan. Iya lah, kita punya 5 hektar di sini aja ada kopi Sekipan. Di sebelah ada kopi Pleseran. Nanti begitu ya. Sesuai lokasi. Nah, nanti grade berikutnya satu area desa. Jadi ada kopi per desa masing-masing ya, Kalisoro administrasi desa. Setelah itu kecamatan, kabupaten. Nah, yang terakhir ini kopi Lawu. Gunung Lawu ini 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Lawu. Karena tersinergi lah gitu. Untuk sinergi, dan nanti kan juga kita juga sudah coba memperhitungkan kalau kebutuhan pasar, katakan nanti kita bisa sampai ekspor gitu ya. Karena cita-citanya teman-teman yang digerakkan tanam sejuta kopi kemarin, bagaimana membawa Karanganyar itu jadi kawasan produksi kopi nasional. Yang hari ini baru Temanggung kalau di Jawa Tengah. Ada anak muda yang tertarik garap lahan. Jadi kita punya banyak lahan kosong. Termasuk lahannya perhutani ini kita juga banyak juga yang tanam di lahannya perhutani. Tentunya dengan kerjasama dengan pemerintah. Jadi memang kita bikin pengajuan resmi jadi nanti kita kerjasama dengan perhutani ada. Ini nek barista ditimbang biar pas beratnya. Nek kita saya feeling aja kira-kira segini. Kadang nyangkut di gigi gitu kan. Terus termasuk yang kita bikin grinderannya, bubuknya ini memang sengaja kita buat tidak terlalu lembut. Biar ada rasa sensasi kopinya itu.
Bagusnya supaya beda aja dengan kopi pabrik. Memang nek di daerah Tawangmangu sendiri selama ini lebih ke teh. Kalau kopi itu di daerah Magetan itu kesehariannya kopi. Kalau kita selama ini teh. Cuma hari ini ada tren gitu. Tapi ternyata setelah ramenya kita akhirnya gali cerita ya. Ternyata di daerah kita ini dulu kopi. Jadi yang kelihatan itu di situ itu dulu namanya Kopen Gondosuli. Jadi memang zaman penjajahan Belanda di Sulu di situ kopi. Oh, berarti sudah kan ya? Sebenarnya Berarti sudah ini menghidupkan kembali legenda. Ya? menghidupkan kembali legenda. Dan ternyata kalau kita masuk ke desa-desa lain di Tawangmangu juga ceritanya kopi masih banyak. Ayo dulu. Mantap. Terima kasih, nama saya Sadi. Atau saya biasa kenalnya dengan Sadi Tawangmangu atau Sadi Sekipan. Karena memang saya aslinya anak Tawangmangu. Ini memang kita siapkan untuk teman-teman yang pengen tahu tentang kopi Tawangmangu. Jadi yang pengen ngobrol tentang kopi Tawangmangu ya kita siapkan di pojok ini sambil ada aktivitas sampingannya. Ini kita pilih yang biji-biji rusak. Oh, sortir ya? Ya, Itu disortir. Ini kan yang ada kopi lanang itu kita ini pilih. bulat penuh. Biji tunggal ya. Iya. Jadi itu kopi lanang itu ada yang buat kopi lanang itu kita pilah-pilah gitu. Karena ini kopi asalan masih. Karena yang dari hari ini dengan yang gerakan kita kemarin pohon-pohon kopi yang terbengkalai hari ini mulai tertanam, mulai diurus, dipanen. Cuma karena edukasinya belum semuanya sampai ke mereka panennya masih asal sebagian. Kecuali memang yang kita terlibat di gerakan itu memang dari awal kita arahkan untuk bentuk petik merah. Jadi teman-teman yang di gerakan itu semuanya petik merah. Berarti ini grade-nya belum sesuai ketika yang di sini belum. masih asal. Gitu. Ya, yang ini merah itu udah sempurna ya? ya itu sudah matang sempurna. Jadi hasilnya bisa bulat-bulat seperti ini mungkin ya? Enggak, ini bulat ini sebenarnya secara budidaya ini kopi cacat. Oh. Secara budidaya karena ide kopi itu kan bijinya dikotil, tapi ini jadi monokotil. Tapi di setiap batang pasti ada. Nah, di ini memang ada peminatnya khusus yang kopi-kopi kayak gini. Ada peminatnya khusus. Jadi kalau untuk harga tetap grade-nya atau di bawahnya yang itu ya? Grade-nya lebih tinggi karena ini biasanya peminat khusus. Ini untuk apa? Ada yang ya semacam kayak jamu lah gitu. Begitu. Jadi ada khasiat tertentu yang maksudnya diyakini orang begitu gitu. Ada customer khusus Ada customer khusus ya. Kita buat. kalau yang ini Pak, yang misalkan kayak ini ya? kopi bubuk. Oh, nah, ini blender gitu. Ini kan kopi-kopi yang rusak. Ini bahasanya di pack ini memang mengurangi nilai kopi. Nah, ini yang makanya yang di sini coba kita pilahkan. Ini juga untuk edukasi teman-teman petani juga. Yang begini nanti yang kita pakai untuk kopi-kopi murah. Oh, gitu. Nanti murah. Downgrade ya. Downgrade. Tapi walaupun gitu tetap masih bisa. Tapi masih kopi murah. Iya, masih ya. Yang ini termasuk yang kita bikin itu memang kita menspesialkan itu. Jadi kita katakanlah hari ini kita pakai Mahatma kopi tadi kan ada kopi Lawu Tawangmangu ya. Ini area kecamatan. Karena saya jelas nggak mungkin kalau hanya ngambil Sekipan tok ini paling jadi kemarin paling jadi 5-10 cup. Ini kan hanya untuk konsumsi sendiri gitu. Jadi kita pengen semua yang terlibat itu dapat manfaat. Bukan kayak hari ini ya, kadang-kadang kita beri beras itu ya ngeluh karena mahal gitu kan. Ternyata petani jual gabahnya juga ngeluh. Nah, ini kan jadi tidak baiknya di situ. Rantainya tidak bagus. Nah, kegiatan ini berawal sebenarnya pada saat pandemi kemarin. Pas pandemi kemarin kan pada linglung ini teman-teman bingung udah ngapain terus pada ngopo mas sudah akhirnya waktu itu kan sudah nggak usah mikir macam-macam karena ini ya harus spekulasi apa-apa repot. Yang punya kebun ke kebun aja nanam kopi nanam kayak ke kebun aja nanam. Terus dalam perkembangannya akhirnya kok kita dapat undangan. Waktu itu ada kunjungan kerja dari komisi berapa yang di DPR provinsi di Desa Gondosuli, ada teman ngundang. Terus waktu itu di situ disampaikan kalau ada sisa bibit kopi di balai benihnya provinsi di Salatiga, kalau mau bisa diambil.
kembali ke semangat awalnya. Kenapa teman-teman tanam kopi? Ini memang sebenarnya ya kebetulan dipicu pandemi itu sebenarnya ini berawal dari keresahan kita. Lahan-lahan kita banyak yang nganggur, gitu. Terus pemuda-pemuda kita itu nggak banyak yang tertarik ke petani. Padahal secara ya kita itu selama ini makanan kita tidak bisa digantikan selain dari hasil pertanian. Makanya kita juga ada keresahan ke situ untuk bagaimana kembali lagi ke arah petani. Terus hari ini kan tren wisata ke desa di gunung-gunung kan begitu kita lihat ternyata yang punya sudah orang-orang kota semua. Artinya teman-teman desa masih dapat bisingnya saja, maksudnya hanya kecaran aja, atau yang lebih parah mungkin malah lebih banyak dapat sampahnya saja kan untuk ribet. Tanah yang dulu sudah susah payah dikerjakan orang tua kan hari ini banyak jadi hutan lagi. Saya ingat benar ada temen itu punya zaman simbahnya lahan itu sawah, artinya itu tempat padi, nanam padi bener-bener sawah karena padi yang subur. Zaman ibunya karena ibunya di pasar ini sudah nggak diurus. Nah, hari ini sudah jadi bambu yang di situ yang tumbuh. Bayangkan. Nah, ini terjadi. Nah, kita nggak ingin Karena tidak ada penerus. kita nggak ingin itu terulang. Umur berapa, Pak? Ini 2 tahun di lahan. Tahun kedua di 2 lahan. tahun sudah panen. Iya, kemarin yang tahun pertama sempat ada panen walau sedikit. Nah, ini kan karena kita petik merah itu kan dari ini dulu sudah panen di titik ban ini. Nah, ini bisa buah lagi. Kalau petik merah itu. Jadi nggak rusak. Daunnya pun bisa tumbuh lagi. Yang ini nanti kapan? Ini ya kira-kira Agustus nanti. Ya, menuju merah panjang prosesnya. Dari bunga gini ke merah itu 7 bulan. Enggak, ini sebenarnya sudah bibit agak telat ketanam. Jadi sudah agak tinggi 70-an cm sampai ya sekitar 60-70 cm kan. Di hutan, petani hutan kan itu kan masih kecil itu, 5 tahun paling segini. Nah, masih kecil itu di hutan takutnya kalah sama rumput. Jadi mereka lebih senang nanamnya yang gede-gede. Walaupun kita coba di lahan ya memang yang 56 itu begitu masuk lahan pertumbuhannya cepat banget. Ini mesin untuk ngupas kopinya. Jadi yang di sini ini untuk ngupas kering. Jadi kopi yang sudah kering kita masukkan ke sini, nanti keluarnya sudah green bean yang siap digoreng. Yang hasilnya yang disortir tadi. Itu hasilnya. Ini dari sini kan masih ada masih ada kulit luarnya, kayak kopi yang di kebun tadi ada kulit luarnya, dijemur setelah kering nanti baru dipecah di sini, nanti keluarnya kayak yang tadi kita sortir. Kita mau Karanganyar jadi sentra kawasan produksi kopi nasional. Kalau secara resmi di pemerintahan ada istilah itu, kawasan produksi kopi nasional itu, yang hari ini Jawa Tengah baru Temanggung. Nah, daripada dijual kemana-mana harganya di bawah 10.000 ya mending ke saya. Iya. Ya toh? Kalau ada yang lain mau menerima 10.000 ya silahkan kan gitu, bukan, tapi nggak harus ke kita. Tapi Jadi, ada kesepakatan minimal 10 tadi ya, yang perlu digarisbawahi ya. Yang kita sondingkan terus memang, yuk kopi minimal 10 karena di bawah itu petani nggak akan jalan. Kebun kopi akan terlantar lagi itu kan. Ini ruang produksinya. Ini kopi yang habis digoreng di sini. Ya, habis digoreng sini, nanti untuk bubuk ini mesinnya. Terus bagian-bagiannya kayak gini. Sebenarnya masih manual. Hah? Iya, ya sekecil ini kita manfaatkan. Goreng dulu. Kita yang gorengnya yang tadi saya bilang kita punya 5 mesin roasting hari ini nganggur. Saya pribadi punya seolah-olah punya beban untuk bagaimana 5 mesin yang ada itu semuanya bisa produksi. Kita maunya nanti bersinergi dengan hotel yang kita di sini kan banyak ya. Kenapa daripada mereka pakai yang produk sama-sama itu, yuk kita sambil ada imbal balik ke masyarakat, kita pakai ini, kita bikin brand yang sesuai mereka. Nah, ini Kalau ini dari Villa sudah pasti nggih. jadi kan gini, Permintaannya itu sudah pasti orderannya. sudah. Jadi mereka seminggunya minimal 150. Yang ngasihkan kan bukan kita, ini yang ngasihkan ke tamu-tamu ini marketing Villa. Jadi sebagai servisnya dia untuk tamunya nilai dia. plusnya, Ya gini kemarin untuk acaranya JSIT mereka minta dibikinkan sendiri. Ya, mau beli mesin masih mahal kemarin, paling sederhana 25 juta. Ya kita baru sementara ngumpul ke gambarnya aja karena